pakai beli kuota, cari informasi, blog. Iya, iya. Makanya kebanyakan bakwan kau, kebanyakan minyak jelantah itu otakmu itu. Kok opung tahu sih minyak jelantah segala? Nah itu dia. Coba dia bilang katanya pinggir Jokowi PKI. Sementara yang PKI itu ada di sebelah sana. Artinya apa? Dia nggak pernah baca berita. Karena apa? Uangnya nggak pernah dibikin untuk diisi kuota. Taunya dari mana? Taunya dia itu beli bakwan 5 biji 5.000, beli bakwan 5 biji. Nah dia numpang hotspot sama tukang jualan bakwan. Iya. Masuk. Iya kan, betul kan? Masuk Pak Eko, masuk. Modal hotspot doang, makanya otak tuh diisi, kuota diisi gitu. Bukan cuma perut aja diisi, jadi tai. Aduh. Tai itu ada singkatannya loh, Pung. Apa itu? Ternak Abang Indonesia. Bukan ya? Hidup Jokowi, hidup. Wah, makin malam makin rame aja nih, Pung. Penonton Opung nih. Tahu nih, padahal kita udah mau selesai nih. Iya. Guk. Nah, Last meal. Nah, mulai itu. Yono gonggong, ya kan? Cair katanya gitu. Kalau misalnya cair, kenapa rupanya? Mau ku kencingi kau? Taunya itu, sedangkan namamu aja, nama akunnya aja, coba perhatikan Kang. Nama akunnya aja merek rokok murah. Nama akun itu cari nama rokok mahal, Marlboro gitu. Itu, Pung. Kalau kita klik, paling pengikutnya itu paling 10 biji. Nggak lebih. Dan itu pun teman-temannya. Itu akun bodong. Semuanya akun bodong. Mesin yang bermain. Itu akun-akun yang pembenci itu kayak gitu. Nggak ada yang real akunnya. Kalau malasnya kita kalau kita undang nanti bikin tiga yang aneh-aneh, merokok lah, Ya. ngomong kotor lah, telanjang Ya. bulat lah. Jadi kita yang kena pelanggaran jadinya. Dulu udah pernah sengaja dia iniin rokoknya. Jadi pelanggaran saya 7 hari dulu, Pung. Dia berpura-pura baik, dikira tuh sesama satu frekuensi gitu kan. Pas diundang disodorin rokoknya ke layar HP-nya, jadi pelanggaran sayanya begitu. Kayak itulah Kang, tanda-tandanya kalau orang kebanyakan makan sesajen. Sesajen itu untuk setan, bukan untuk orang. Iya. Orang tuh makannya nasi, roti, kue, bukan sesajen. Sesajen dimakan, sesajen tuh dibakar. Iya. Ini adik Anies, Bang. Apa sih ini? kok merembet ke situ sih? Klois, kok saya adik Anies sih? Yang bener aja. Kang, itu kenapa tuh? Kok dubbing begitu suaranya? Siapa? Saya. Kabel di sana. Hah? Iya. Pakai apa? Oh, itu 2 HP.
Oh, 2 HP. yang satu lagi dimatiin apanya? Jauhin lah, jauhin. Kok orang kaya pakai 2 HP ya? Kok harus pakai 2 HP, Kang? Iya. Hah? Kok pakai 2 HP, satu lagi nonton bokep? Ada yang nanya, ada yang bilang tuh. Masih kedengeran? Masih. Enggak. Ada yang bilang tuh tadi tuh, dibilangnya apa? Rumah Bapak Jokowi sampai 2029 masih didatangi banyak orang. Kan begitu. Gimana menurut tanggapan Akang? Masih ditakutin gimana? Masih didatengin orang rumahnya sampai 2029. Ya. Itu kan coba teman-teman lihat ya. Mantan presiden yang lainnya yang masih hidup ini, ada nggak, pernah nggak teman-teman lihat didatangin rumahnya begitu banyak oleh warga, bukannya dari dalam negeri aja tetapi juga dari luar negeri. Kemarin dari itu Pung, dari Brunei Pung, delegasi Brunei Pung, rombongan. Jadi, ada berapa orang? Bedanya Anies sama orang. Tahu nggak bedanya Anies sama Jokowi? Kalau Jokowi, ya kan, Jokowi itu didatangi keramaian. Ya. Sudah. Tapi kalau Anies Baswedan mendatangi keramaian. Jadi kalau ada tempat keramaian, dia datangin begitu. Ya, karena apa? Dia nyari apa namanya? Nyari perhatian. Contohnya ngisi seminar. Ya, jadi kembali lagi, coba teman-teman, kasih tahu ke kita, ada nggak mantan presiden yang rumahnya tuh selalu dikunjungi oleh warga, oleh masyarakat? Ada nggak? Coba tunjukin ke saya, ke kita lah, sama Opung. Tunjukin selain Pak Jokowi. Nah itu berarti mereka itu takut sama Pak Jokowi. Ya di 2029 nanti Pak Jokowi masih kuat, dan jangan harap calon-calon yang mereka usung itu akan menang begitu. Betul. Nggak mungkin menang lagi gitu. Makanya dari sekarang dia diturunkan lah, maksudnya dia tuh ingin menjatuhkan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu tujuannya itu supaya jagoannya bisa melenggang, tapi nggak segampang itu Perguso. Bener nggak Pung? Bener kan Pung ya? 95 kan? Dikira 99,99% tadi Pung. 95. Dia nggak berani ngomong 100% itu, nggak berani Pung. Tetap ada 1%-nya ditinggalin. Karena dia tahu Kang, kalau 100% nanti ya kan, dia nggak bisa mempertanggungjawabkannya waktu di dalam penjara. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang 99,90% palsu ijazah Jokowi, nanti kan dibilang waktu di penjara, kau bilang 99% palsu, ternyata salah. Iya. Itu dia. Makanya aku sisain 1% gitu karena aku nggak yakin katanya. Yang 1% ini buat ngeles ya. 1% buat ngeles. Astagfirullahaladzim. Perhatiin aja Din Samsudin, coba Din Samsudin, seorang tokoh Muhammadiyah, seorang tokoh agama, ya kan, seorang tokoh pemimpin. Coba bayangin, ngapain ngurusin Tifa? Katanya parah, katanya anak muridnya, katanya anak muridnya. Oh gitu, masa sih? Makanya saya bikin judul tuh Bung, kelompok sakit hati bertemu dengan sakit hati, jadinya sakit hati kuadrat, kan begitu. Sakit hati ya, kelompok sakit hati membela orang yang sakit hati, coba. Apa jadinya?
Tapi emang kayak gitu kan. Kalau orang-orang bermasalah, pasti ngumpulnya sama orang-orang bermasalah juga. Kenapa itu, Po? Kok bisa begitu? Sekarang aku tanya dulu sama Kang Jemi, ya kan? Kenapa narapidana ditaruhnya di lapas, bukan di tempat pengajian? Karena di tempat pengajian isinya orang-orang baik, ya kan? Iya, itu dia. Orang-orang nggak bermasalah, istilahnya lah. Kalau orang-orang yang mau gabung sama orang bermasalah, berarti otaknya, matanya, mulutnya, hatinya bermasalah. Iya. Masuk, bener. Betul kan? Itu makanya kalau kita sih kalau kita ini gaulnya sama orang-orang yang benar aja lah. Iya. Biar kita Pak juga Jokowi benar. Sama Pak Gibran juga benar, Pak Prabowo benar. Pokoknya kita sama orang-orang benar aja. Iya. Gitu. Orang-orang berakal sehat. Iya. Ini pikiran orang-orang itu, aduh ya ampun. Walau alam kalau mereka menang ya, apa yang terjadi coba? Untung aja mereka kalah gitu ya. Jadi mereka itu melawan takdir dia paksain mau menang, Pung. Dia paksain mau menang. Padahal takdir kalah, ya kan? Berarti dia melawan takdir itu. Soalnya mereka juga salah, gitu loh Kak. Kenapa salah? Ngapain nyari capres yang nggak ada duitnya? Sekarang begini, kasihan partai yang mendukung dia. Iya. 01, 02, 03, ya kan? Ini Anies. Baru ada Prabowo, sebelah sini ada Ganjar. Oke. Masing-masing punya pendukung, kan begitu. Kalau dibilang baik, semuanya baik menurut pendukungnya, kan begitu. Ya kan? Tapi kalau pintar, semua pintar menurut pendukungnya. Tapi kalau urusan duit, saya udah tahu ujungnya tadi. nggak bisa, urusan duit nggak bisa dibohongin. Betul. Mana yang kaya, mana yang kere. Udah capek, kalah, banyak utang lagi, utang banyak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya Pak Prabowo ngomong gitu? Walaupun tujuannya bukan ke orang itu, cuman kan disimpulkannya ke sana gitu kan. itu hanya kebetulan aja. Makanya pendukung-pendukungnya Anies sama pendukung-pendukungnya Ganjar itu kepanasan ngelihat kita. Karena apa? Ya, cair kata mereka sama kita. Kenapa? Karena memang kita cair, basah. Kalau mereka kering. Kanker, kantong kering. Jadi memang wajar mereka bilang kita cair gitu. Yang cair itu yang adem. Yang kering itu yang panas. Makanya mereka panas, kering. Gak usah marah. Kalau kita dibilang cair, emang cair kita. Basah, dingin, adem. Mereka kering, panas, tandus. Coba bayangin, Bu. Bukan kita membanggakan diri atau apa ya, bukan menyombongkan diri. Kalau kita ngumpulkan di kafe-kafe ya Bung ya, di sana nginapnya di hotel, ini bukan menyombongkan, ini fakta ini, dan itu biaya sendiri. Kita punya uang dari
dari YouTube, dari konten. Nah, seharusnya kalian itu tiru gaya kami gitu. Jangan sirik aja. Begitu, ini bisanya hanya sirik aja. Itu. Kalau kita sudah kayak Opung ini, kalau mau kemana-mana itu, orang-orang baik itu pasti aja ngebantu. Kemarin Opung ke Jakarta, Opung bikin status aja di WA, mau berangkat ke Jakarta, mau menunaikan tugas negara. Wah, itu pada WA itu sama Opung. Pung, mau berangkat tanggal berapa? Kirimin dong nomor rekeningnya. Katanya padahal Opung nggak minta apa-apa, cuma bikin status. Begitu, itu contoh ya. Iya, itu contoh yang baik begitu. Jadi jangan disirik-sirikin. Itu penonton-penonton kita tuh loyal loh. Orang-orang baik semua. Sama kayak Kang Jimmy begitu juga. Waktu kemarin lagi ambeien bikin status. Ya bukan bikin status, bikin video, bikin konten, saya lagi ambeien, cair juga ya kan? ada juga Pung yang komen, Pung, kamu menjual kesedihan katanya. Maunya bilang sama dia, saya tidak menjual kesedihan, saya jual penyakit. AR Mahmud ikut-ikutan komen. AR Mahmud dia kan nggak boleh sama mertuanya ya, gitu-gituan nggak boleh. Tahu tuh mertuanya tuh. Aduh, lucu bener kalau kita udah ngumpul teman-teman. Aduh, kocaknya. Opung udah terkenal katanya. Enggak, Opung belum terkenal. Kang Jimmy juga belum terkenal ya Kang? Belum. Kita belum terkenal. Sama sekali belum. Emangnya kita artis? Bukan. Kita orang biasa, orang biasa. Orang biasa kita. Tidak ada. Kami tidak pernah bicara kalau kami itu terkenal, enggak pernah. Itu dia. Cuman memang teman-teman kami ya orang terkenal. Iya. Opung terkenal di hatiku. Luar biasa. Nah ini penyakitnya, anak-anak onta sama anak-anak banteng itu nggak kelihatan. Makanya aku udah bilang kalian itu cuma tahan di bawah itu cuma 10 menit. Itu udah paling lama itu, Pung, 10 menit. Udah paling lama itu, makanya aku bilang. Ketawanya menyiksa. Hadir ya, terima kasih Nini. Apalagi kalau udah gabung Opung Parbelok sama Jamie, jangan harapkan kami sakit hati, nggak bisa. Nggak bisa. Kami itu bukan orang yang baperan kayak kalian. Kami sudah kebal makanan sehari-hari itu, jadi nggak ada istilah sakit hati itu, nggak ada. Emangnya kalian? Justru yang ngebully, yang sakit hati sama kami jadinya. Dan kalian tahu, kalaupun kemarin jagoan kami nggak menang di Pilpres, kami nggak bakal kayak kalian. Kami tetap mendukung presiden yang dipilih oleh rakyat, mayoritas rakyat. Itu nggak kayak kalian. Ya. Jadi orang-orang ini, orang-orang ini yang masuk ke sini, ternak-ternak onta ini, ibaratkan orang ngompas, ya. Contohnya mereka ngompas kita gitu kan. Sini duit lu 100. 100? Miskin amat lu, minta tuh 1 juta, goblok. Jadi yang ngompas kena mental. Iya. Ngompas kok 100 zaman segini, dapat apa 100? 1 juta. Iya. Ya, Pung. Jadi kembali lagi ke yang tadi ya, Pung ya. Masalah sakit hati tadi.
kami tidak akan sakit hati jika jagoan kami kalah. Tapi kami nggak pernah tuh merasa kalah. Nah, betul yang dibilang Kang Jemi, Iya. ya. Itu nggak akan pernah sakit hati Iya. walaupun jagoan kami kalah. Iya. Masalahnya Kami jagoan kami menang. belum pernah kami mendukung yang kalah, belum. ini hanya kebetulan aja, hanya kebetulan gitu ya. Kebetulan Nasib. calon yang kami dukung menang itu. Itu dia. Iya. Dan kami juga pengen sih merasakan bagaimana sakit hati seperti kalian. Tapi kami nggak merasa tuh. Kalaupun jagoan kami kalah, kami nggak akan sakit hati. Cuman ya sekali lagi kami belum pernah kalah. nggak ada yang nongol pun, satupun pun nggak ada yang nongol. Nggak ada. Makanya gue bilang. Iya. Makanya kalian itu latihan kalian insting kalian itu untuk memilih pemimpin itu kalian harus Iya, iya. latih. Ya kan, contohnya kalau kalian nonton bola ya selesai dulu pertandingan baru taruhan. Selesai dulu. Iya, selesai dulu pertandingan baru taruhan. Jangan kayak Amin Rais. Amin Rais 2 kali pilpres mendukung Prabowo 2014 2019. Tiba-tiba 2024 insting dia mengatakan Abah yang menang. Makanya dia mendukung Abah. Begitu pelantikan pelangak pelongo. Nah, itu namanya salah perhitungan. Itu. Udah jelas-jelas bagus mendukung Prabowo 2 kali, sampai 3 kali juga nggak apa-apa seharusnya. Malah berbelok ke Abah. Akhirnya keok kan? Abis itu dipromosiin pula tuh anak-anaknya. Saya yang paling seru itu, Bu. Dia promosiin anak-anaknya itu. Oke, jadi aku mau istirahat dulu. Sama Pung, sama. Ini nggak kuat ini. Nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi. Jadi kalau untuk yang itu yang teriak-teriak tadi termula apa segala macam, besok kita sambung lagi. Simpan dulu. Oke, terima kasih Pung. Oke. Selamat beristirahat. Yuk. Yuk.